Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya. Selamat siang sahabat OPJ dimanapun berada. Kembali kita di acara Obrolan Prestasi Jakarta. Apa kabar semuanya? Baik. Kita kali ini kedatangan tamu Wakabid Binpres KONI DKI, Pak Peri Watimena. Silakan Pak Peri memperkenalkan diri. Baik, nama saya Peri. Saya di bidang Wakil Pembinaan Prestasi DKI Jakarta. Terima kasih. Kemudian atlet sepatu roda DKI Norah Rahmadija Hartanti yang kemarin di PON Papua menyabet 3 medali emas. 5 medali emas ya. Luar biasa. Tepuk tangan. Perkenalkan nama saya Norah Rahmadija Hartanti. Saya dari cabang sepatu roda DKI Jakarta. Kemudian di paling tengah ini yang tak asing lagi ya, sebagai cabur yang paling berprestasi waktu di PON Papua yang totalnya menyabet medali emas ya. Silakan perkenalkan Muhammad Sal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sal, saya hari dipanggil Ica. Saya Ketua Umum PON Sulawesi DKI periode 2022-2026. Kemarin kami di Papua mendapat 13 emas, 8 perak, 3 perunggu. Itu mungkin saya sebesarkan. Terima kasih. Obrolan kali ini kita mengambil tema komitmen atlet melalui apel Platda PON 2024. Sebagaimana diketahui, besok kita akan melakukan apel Platda PON ya di Balai Kota. Ini tentunya suatu terobosan baru yang selama ini kita persiapan PON nggak sampai setahun ya Bung Peri ya. Kali ini kita persiapan PON cukup panjang waktunya. Sebelumnya saya akan menanya kepada Naura, bagaimana rasanya sih ikut kembali dalam Platda PON DKI? Pastinya dengan aku masuk lagi ke Platda persiapan PON 2024 ini seneng banget karena melihat hasil dari Platda persiapan 2021 kemarin hasilnya cukup memuaskan. Jadi pastinya aku ingin untuk terus melanjutkan prestasi itu sih. Oh. Untuk fisik sendiri gimana? Untuk fisik sendiri pastinya selalu latihan, tetap terus latihan dari kemarin selesai PON sampai sekarang masih terus latihan konsisten. Seminggu berapa kali? Seminggu itu aku latihan di hari Selasa, Rabu, Kamis. Minggunya sepedahan. Sepedahan. Ya. Kamu di nomor sprint apa? Kemarin aku 5 emas itu di nomor 500 meter sprint plus D, 1000 meter, maraton 42 kilo, lalu ada bergu relay, sama bergu tim time trial. Oh, luar biasa. Maraton tentunya capek kan jarang Pak. Iya. Gimana sih rasanya persiapan kalau untuk maraton itu endurance kamu? Persiapan PON 2021 kemarin itu cukup melelahkan, pasti melelahkan banget. Kita itu melakukan tes intensif selama 4 bulan. Itu latihannya seminggu, sehari bisa sampai 3 kali, pagi, siang, sore. Jadi persiapannya emang cukup matang sih buat PON kemarin. Untuk kedepannya ya, ini kan persiapan panjang sekali ya. Kamu membagi waktunya gimana? Membagi waktu antara sekolah, habis itu latihan dan main-main aku. Membagi waktunya sebenarnya itu di diri aku sih, kayak aku hari ini maunya apa, pasti yang paling aku utamakan pasti sepatu roda ini, jadi yang lainnya memang menyesuaikan saja gitu. Kalau soal asupan gizi, kamu sendiri atau pelatih kamu yang
masih minum Untuk gizinya. asupan gizi, Iya. pas PON kemarin itu emang diatur, tapi selesai PON itu kita sendiri kan makannya. Jadi makannya aku ngatur sih yang mana yang baik buat aku, yang cukup. Makannya jangan yang terlalu, Yang goreng-gorengan iya kali jangan ya. goreng-gorengan, jangan yang jajan-jajanan Iya. di luar gitu. Apresiasi dari sekolah sendiri gimana kemarin? Kemarin Kamu aku di SMA SMA 70, aku SMA kelas 2 sekarang. Apresiasinya itu aku dipajang sih, dikasih spanduk, ada spanduknya Bangga gitu. juga ya, Bangga Bang, juga meski- pasti. ya. Sekolah ya. Nah, kemarin kan waktu kamu dapat 5 medali emas ya. Tentunya ada bonus. Bonusnya kamu pakai apa? Bonusnya aku beli yang aku pinginin dari dulu banget. Sebelum aku menang aku udah kayak wishlist aku, bucket list aku itu aku beli mobil sama aku beli apartemen. Tapi jam sebagian ada yang ditabung juga ya? Iya ada. Yang makan. Ya, ada. Kita nggak nyangka ya kalau melihat fisiknya Mbak Naura ini. Kalau biasa per ini. Nggak disangka menyimpan kekuatan yang luar biasa di Mbak Naura ini. Sekarang kita ke Bang Ical nih sebagai bosnya Perserosi ya. Rencana Plada kali ini ingin seperti apa sih? Apa sama seperti yang kemarin-kemarin Bang Ical? Pertama, kita sudah punya fasilitas Jirta. Jadi boleh katakan setiap saat atau anytime kita harus utamakan untuk Plada DKI. Iya. Kami membentuk Plata DKI menuju Papua pun tidak mudah. Itu hampir 4 tahun lebih, hampir 5 tahun malah diperpanjang setahun. Waktu Papua kan diundur, dari harusnya tahun 2000 dan 2021. Nah kemarin ini kita Plata lagi mulai bulan Juli. Sebelum ada Plata, kita sudah berjalan, sudah latihan. Jadi tidak menunggu Plata pun tetap harus berprestasi, karena kita punya serangan. Dan tujuan utama dapat komitmen ataupun dari PONI DKI, kita harus mempertahankan juara umum, kalau bisa mendapat medali emas, apalagi sebelah saya Kabit Binpres, dia sudah punya momentum, sudah punya perhitungan bagaimana kita mengevaluasi semuanya ada di tangan pelatih. Tapi kami yakin, karena kami banyak, regenerasi banyak sekali, setelah kita punya lapangan, kita punya komitmen, dan manapun istilahnya seorang atlet dalam usia 15 tahun seperti Naura ini bisa dapat bonus besar sampai 1 miliar yang lebih. Bagaimanapun pasti masyarakat atau atlet itu akan berbuat seperti Naura. Saya lama ini Naura masuk pun kita waktu itu usia 11 tahun. Naura, Sempat saya keluarkan karena itu ada pengurangan dari dinas olahraga. Mental dia kuat sama orang tua kuat, tidak pindah ke daerah lain. Saya apresiasi sekali. Nah, saya bilang sama orang tuanya, tolong jaga. Ini pasti karena ada kekurangan. Mohon maaf. Dan kembali lagi kami orbitkan dia sampai dapat 5 emas. 5 emas itu nggak mudah, apalagi main maraton. Kami latihannya tuh lebih ekstensif sekali. Kami latihan di pinggir laut, orang-orang tidur kita sudah bangun, Pak. Jadi di sini pun ada kerjasama antara kita atlet, pengurus, orang tua. Kita prestasi atlet tidak akan berhasil tanpa dorongan orang tua. Semua ada dari orang tua, maupun berdoa, maupun dalam hidup ketiga semua itu orang tua. Tanpa orang tua jangan harap. Dukung orang tua paling dominan sekali. Itu yang saya tahu dan saya jalankan kepada teman-teman atlet. Kami kepada atlet tidak merasa sebagai bos, semua sebagai kawan, apapun yang bisa dibantu kita bantu. Apapun istilahnya ada masalah kita rembukan bersama-sama. Tidak ada lagi tiap-tiap antara yang tidak mampu dan mampu kita bersama. Itu hampir kita 13 emas dari 16 emas tidak mudah. Tapi keberhasilan kita bersama. Dukung oleh KONI, Binpres. Terima kasih banyak. Ke depan kami akan lebih maju lagi, akan membuat yang terbaik untuk kita. Kira-kira perlu nggak sepatu roda itu menjalani tryout ke luar negeri untuk mentalnya bertanding lebih bagus lagi? Ya masih baiknya memang ada evaluasi. Kenapa kita sebelum menuju Papua, di Papua kami ikut World Champion. Walaupun kami hanya ranking 10, ranking 11, tapi di situ banyak pengalaman, banyak teknik-teknik juara dunia. Bisa melihat, mempelajari. Nah, kami lihat kemarin sebelum menuju Papua datanglah pelatih Korea, dapat teknik baru. Hanya DKI yang punya teknik baru di timur.
Jadi memang harusnya ada kita buatkan tes di luar negeri pun boleh, penting sekali itu menunjang bagaimanapun ada sirkulasi apa maksudnya, oh kemana kita lihat kawan-kawan kita yang di luar lebih maju dari kita. Sarana sama Pak. Tapi kita ke depan gantung tim kepelatihan, kami nggak intervensi, baiknya kepelatihan kami akan dukung. Jadi siap kembali menjadi juara umum Siap, ya? siap Di itu Pak, Aceh dan Sumut harus ya? Pak. Dilombakan di Sumut atau di Aceh? Di Aceh Pak. Di Aceh ya? Menyimpang sedikit ya. Kalau yang kemarin sempat yang viral itu gimana, Mak? Ini kan sebenarnya viral itu ada orang namanya asal bapak senang gitu kan, atau semacam itu ya. Sebenarnya kita itu udah berjalan puluhan tahun, tidak ada masalah. Udah hal yang biasa itu ya, latihan di jalan raya ya. Ketua umum kita tahu bagaimana kita berjuang mengajar. Siapa sih yang mau latihan di jalan raya Pak? Tapi kami yakin skillnya pun semua sudah bisa. Makanya sepatu itu tidak ada rem. Bicara mendadak, kita punya skill tinggi. Di sini ada, mungkin orang nggak suka sama DKI terlalu dominan. Saya nggak tahu, saya akan aja hanya Tuhan. Yang penting kita niatnya baik, anak-anak kita jaga, kita tahu risiko semuanya. Saya rasa di sini yang membesar-besarkan adalah ya media karena nggak tahu, gitu kan. Saya beri terima kasih sama Bu Agung setelah penjelasan, Pak Agung menyatakan diabaikan pertanyaan itu, kami tidak ada aspirasi. Saya rasa itu Pak. Makasih Bung Ical. Kita akan baca komentar-komentar ya. Biar kenceng sepatunya pakai apa? Ini dari siapa ya? Oh Bang Rijal. Biar kenceng Mbak Nora sepatunya pakai apa ya namanya? Supaya lari juga kenceng gitu. Ada sepatu khusus kah atau memang tekniknya yang? Biar kenceng ya latihan sih sebenarnya, enggak. Sepatunya itu ada level-levelnya Ada dari level-levelnya. standar sama speed. Nah yang aku pakai tuh sepatu speed, jadi sepatu aku juga di custom sesuai sama bentuk kaki aku, jadi emang yang udah buat atlet profesional gitu. Terus juga ada perintilan-perintilan lainnya seperti frame, bearing, sama roda. Itu sih. Soal harga gimana? Harga kebetulan kan emang semuanya ditanggung sama DKI, jadi aku kurang tahu. Tapi kisarannya kalau custom itu sekitar 15 juta. Sepatunya Sepatunya aja Ya, frame-nya itu sekitar frame 6 juta. Terus bannya juga tiap bulan biasanya, enggak sih, tiap 2 bulan Ganti ganti ya. 3,2 3,5 juta. Ya, terus bearing Ninja itu sekitar 8 juta. Agak lumayan ya berarti ya. Tapi yang takut itu digaya oleh orang sebelah nih. Kita lihat lagi ya. Pak Nugros Heru. Kemarin latih tanding sama Korsel. Mana nih? Singapura. Oh, dari Muhammad Yusuf. Top sepatu roda DKI. Tepuk tangan ya. Dari Nugros Heru. Apakah ada mekanik sepatunya sendiri di tim DKI? Bang Ical nih. Kalau mekanik kita ada. Ada ya? Setiap cabur itu ada mekanik. Itu bagaimana perawatan beri, kita ajari. Memang atlet-atlet kita biasanya setiap bertanding sudah diserahkan oleh mekanik. Bagaimanapun apa letaknya sepatu dengan frame itu yang tahu mekanik. Salah setting itu akan membuat tenaganya boros. Boros ya. Dan tertarik lah hamstring di sini. Itu ada mekanik, ada aturannya. Tahunya mekanik kita sama atlet. Atlet biasanya tarik nih, harus ubah, oh salah ini. Salah setting. Setelannya ya. Persis kayak mobil balap. Gak beda sama motor juga Betul, gitu ya. tekniknya gimana. Ada lagi ya, kita lihat. Belum ada ya. Kita kembali ke narasumber. Terkait program dan kebijakan, ini kita nanya ke Bung Perin ya sebagai Wakabit Binpres. Platda ini sepertinya dilakukan lebih awal ya Bung Peri ya. Ini berbeda dengan pada PON sebelumnya. Bisa dijelaskan
gimana alasannya kenapa sekarang kok lebih awal waktunya? Iya, terima kasih Pak Buhori. Jadi memang kalau kita melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu, DKI itu memang selalu memulai lebih awal Plada. Ya. Kita dari PON, kalau kita ambil dari PON Palembang, Riau 2012, kemudian Kaltim 2008, PON Jabar, terakhir juga Papua, memang DKI ini ya alhamdulillah selalu memulai start Pladanya ini pasti di awal tahun setelah tahun pelaksanaan PON. Ya. Jadi kalau misalnya PON-nya 2016 selesai, kita biasanya di 2017 sudah memulai. Ini sekarang PON Papua kemarin 2021 selesai, kita start kembali di 2022 ini. Gitu Pak. Pastinya dengan mekanisme tertentu dan kriteria tertentu, tidak asal ambil atlet saja. Pemprov ini kita kasih beberapa kriteria dari mulai persyaratan atlet, dia pernah juara PON, apakah dia pernah juara di single event atau multi event internasional, itu menjadi salah satu kriteria dalam penyusunan Plada ke depan. Gitu Pak. Infonya ya baru dengar-dengar sih baru cabang individu ya yang menggelar Plada. Kalau untuk bergunya kapan tuh? Ya, jadi memang baru ini kita memulai karena dengan keterbatasan anggaran, kita baru memulai di kelompok-kelompok cabur seperti akurasi, bela diri, terukur, dan juga konsentrasi. Permainan sendiri karena memang jumlahnya cukup banyak Pak, itu belum kita mulai, tapi insya Allah di Oktober ini kita akan mulai untuk Plada cabur permainan. Ya, tentunya juga kembali lagi dengan kriteria tadi ya. Seleksi pun sudah kita terapkan mekanismenya, yaitu melalui Pemprov ini mengadakan seleksi internal terkait kekhususan cabornya, penilaian tersendiri. Jadi meskipun dia juara PON, tetap ada seleksinya. Jadi di open, semua atlet berkesempatan untuk mengikuti seleksi. Kemudian belum lama ini juga setelah seleksi itu digelar oleh masing-masing Pemprov, kami di PONI DKI, khususnya program khusus Binpres di bawah arahan Pak Ketua Umum, kita mengadakan tes fisik. Jadi kita analisa nih, hasil secara kecabangan gimana, tes hasil fisiknya seperti apa. Kita duduk bareng, baru kita menyusun program ke depannya untuk menentukan juara umum tentunya yang kita ingin capai ya di PON Aceh Medan nanti. Jadi tentunya kalau atlet yang sudah mengikuti Plada dapat uang saku dong ya. Iya pasti pastinya. Ya insya Allah Pak, pasti jadi pertanyaan ya. Iya. Uang saku ini memang menjadi pertanyaan setiap bulan, apalagi udah tanggal 25. Pak kapan gajian? Pak kapan gajian? Insya Allah yang bulan Juli ini, insya Allah di hari ini, mungkin sore nanti atau malam, insya Allah sudah bisa cair. Tuh Mbak Nora udah senyum-senyum tuh. Asik. Ya oke, para sobat OPJ dimanapun berada, besok kita akan melakukan apel Plada ya di Balai Kota. Tentunya kita memberi semangat untuk atlet DKI memulai Plada lebih awal. Tapi ada beberapa cabang besok tidak bisa hadir, seperti atletik karena sedang mengikuti kejurnas di Semarang ya. Kemudian juga tinju, hari ini berangkat menuju Medan, akan mengikuti kejurnas mulai dari youth maupun senior. Beberapa tinju senior DKI terpaksa tidak bisa tampil karena sedang pemulihan kesehatannya, seperti Matias Andiangan, kemudian juga Aldom Sugoro. Kita juga ada atlet kita yang besok bertanding di Medan ya. Pembina kita, Bung Prasetyo Edi Marsudi. Besok beliau akan bertanding di rally, kejuaraan rally ya. Kita support ya Bung Pras. Ya kita baca kembali komen. Dari Mas Jihad 23. Tujuan apel Plada apa ya? Nah, kita tanya ke Bung Peri ya. Iya, jadi memang apel ini kalau kita lihat temanya, Pak Buhori, komitmen atlet. Jadi artinya
kita mengundang seluruh atlet yang saat ini sudah dipeladdakan beserta juga pengurusnya. Artinya mereka akan hadir di sana, ketemu dengan Pak Gubernur, membawa marwah atau benderanya, bukan upacara bendera Pak ya. Jadi ini istilahnya analoginya adalah mereka membawa nama masing-masing caburnya, ada sepatu roda, ada selam, ada karate dan lain sebagainya. Tapi itu sebuah kehormatan khusus dan merupakan komitmen khusus ya, bahwa Pelada ini juga di bawah arahan Pak Gubernur bersama Ketua Dewan Pembina kita ya Pak Prasetyo Edi, bahwa ya mereka juga sebagai pimpinan alhamdulillah mendukung kita Pak, dan sangat ingin sekali melihat atlet-atletnya juga, mana sih anak-anak Peladanya, seperti apa sih, berapa sih jumlahnya, kan ingin juga ketemu tegur sapa. Salah satu bagian supaya kita ya lebih akrab Pak, dan insya Allah ya juara umum ini bisa tercapai. Amin, amin. Kita baca kembali ya. Dari Muhammad Yusuf 26. Untuk bisa jadi atlet sepatu roda, bisa ikut pembinaannya gimana ya? Nah, ini pertanyaan kita tujukan kepada Bang Ical. Gimana tuh untuk bisa jadi atlet sepatu roda? Atlet-atlet sepeda itu ada dari Pemprov itu punya klub-klub. Ya. Klub-klub itu diakomodasi di DIRKA, ada jadwalnya. Kalau kita mau berprestasi harus masuk klub. Kalau masuk klub itu tahu teknik bermain, waktu jatuhnya di mana. Banyak di situ pelajaran seperti sekolah, kayak TK, SMP, SMA sampai ke atlet nasional. Di situ pun pengalaman. Biasanya atlet-atlet yang main di PON itu minimal 6 tahun baru bisa main di PON. 6 tahun ya. Dan atlet yang kami bina lebih bagus, lebih muda usia dini. Kalau usia dini itu lebih mudah. Udah ya dibentuknya ya. Diarahkan karena mereka hanya emosi. Nah, kita bina di itu bagaimana cara bermainnya, berdirinya, jatuh banyak pelajaran seperti sekolah. Jadi harus masuk klub. Bang Ical, untuk di Jakarta sendiri ada berapa klub sih? Klub Contohnya yang klub-klub apa gitu? Ya, klub-klub yang terdaftar itu sekarang ada 9 di Jakarta. 9 klub Jakarta itu yang main di speed sepatu roda itu ada P3, Monas Tanah, Fanscape, Cross, WNJ aja ada 2. Ada 2. Belum Blaze ada 2. Itu hampir 9 klub. Davin. Jadi kalau yang ingin jadi atlet sepatu roda silakan daftar di klub. Dirta, nanti Iya. kita ada di IG-nya ada ya. Dirta, Gorolasi ada di situ. Tinggal kita nanti arahkan dia mau main di mana. Karena di sepatu roda itu ada 4 atau 5 cabangan. Ada speed, ada freestyle, ada skateboard, ada hoki, banyak cabangannya. Tergantung atletnya di mana. Biasanya nggak main di speed, dia bisa main hoki. Main di skateboard, bisa main di freestyle. Kemarin skateboard nggak dilombakan ya? Masih eksibisi Pak. Eksibisi ya. Untuk Nora sendiri di klub mana ini? Aku di klub Fendi Vidi Vici P3. Divisi P3. Selama kamu berlatih maupun berlomba sepatu roda, pernah mengalami kecelakaan atau apa? Pastinya dalam latihan tuh ada aja hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kayak jatuh. Pastinya pernah sih. Ini aku bulan kemarin baru jatuh ankle sprain, jadi masih pemulihan juga sekarang. Kita lagi lanjut pertanyaan ya. Saya Dari Kikis, Pak Ferry, bagaimana proses pemilihan atlet yang bisa ikut Peladda DKI Jakarta? Iya, jadi seperti tadi sudah saya jelaskan, mekanismenya adalah setelah kita panggil ini semua cabur untuk membicarakan kuota Pak, karena kan memang setiap cabur ini kuotanya berbeda-beda ya Pak. Kemudian kita minta Pemprov ini untuk melakukan seleksi internal Pak, jadi terbuka lah untuk semua. Tapi tentunya nanti atlet-atlet yang ikut dalam seleksi ini pun dengan kriteria yang tadi saya sebutkan. Misalnya ada atlet yang kemarin juara PON, apakah medali emas, apakah perak, ataukah perunggu, atau mungkin yang pernah kemarin belum lama ini SEA Games, ya ada multi event internasional, atau mungkin pernah ikut kejuaraan dunia, single event internasional. Jadi itu juga merupakan suatu kriteria supaya pemilihan ini memang atlet yang kita punya adalah atlet yang memiliki kualifikasi yang mumpuni. Ya. Iya, jadi tidak asal ya. Tidak asal, jadi ya barangnya bagus gitu loh. Kita ambil SDM bagus gitu. Tinggal nanti ada persaingan di sana. Kalau mereka mungkin kan ada yang belum masuk, ada yang sudah masuk. Nah dari Binpres sendiri kita mendesain bahwa
ada program promosi degradasi per 3 bulan. Per 3 Artinya bulan, ya. Pemprov wajib. Artinya atlet yang sudah masuk ini juga bukan berarti dia selamanya atau udah pasti ini aja sampai PON, enggak. Per 3 bulan diadakan promosi degradasi. Kita juga punya tim analisis yang akan menganalisis setiap hasil pertandingan, baik kejurnas ataupun mereka ikut kejuaraan open atau segala macam. Hasil itu akan dikirimkan ke KONI dan kita punya tim analisisnya dan kita akan analisa. Nanti berkaitannya dengan target medalinya. Di nomor A kan ketahuan tuh dari hasil pertandingan, jadi nggak bisa asal bilang gitu Pak Bukan. Kalau boleh tahu, ada nggak atlet dari daerah lain yang sudah datang ke DKI? Oh iya, jadi memang beberapa cabur ini kebetulan saya juga ikut membantu ya prosesnya di bawah arahan bidang hukum juga, Kabid Hukum dan wakil ketua umum 1 hukum ya, Pak Adwin. Ada banyak sekali memang atlet yang mau Ingin pindah ke bergabung kita juga. ya, karena memang ya kalau kata Pak Ketua Umum itu DKI itu seksi. Jangankan atlet mau pindah, yang mau jadi gubernur DKI juga banyak gitu. Jadi ya memang karena fasilitasnya sangat lengkap, lengkap. gitu. Tapi kalau yang pindah nggak ada ya? Yang pindah ada tapi sedikit ya. Begitu ya. Iya, ada juga sih yang pindah. Tapi lebih banyak yang mau gabung ke Gabung. kita. Iya. Nah itu juga pastinya kita terima dengan kriteria khusus. Gitu. Kita juga tidak ingin terulang seperti tahun lalu atlet yang berprestasi di DKI lepas ya ke Betul. daerah lain ya. Mereka tuh jadi penyumbang medali emas di daerah lain ya. Kita juga ingin hal itu terulang ya Bu. Betul. Gitu Bung Ferry ya. Tapi ya mohon maaf sebelumnya pengalaman juga lihat dari beberapa yang pindah ini ya pada akhirnya nyesel dan sekarang juga ada beberapa yang mau balik lagi. Mau balik lagi. Oke, kita sampai di penghujung akhir OPJ dengan tema komitmen atlet melalui apel Platda PON DKI. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bung Ferry Watimena atas kehadirannya di studio kami di lantai 4 PON DKI ini. Juga Bang Ical yang telah memberikan wejangannya, juga Mbak Naura nih ya atas kehadiran di sini. Jangan lupa pemirsa untuk terus memantengi OPJ obrolan prestasi Jakarta setiap hari Kamis jam 2 siang. Saya selaku host Ari Bukhari mohon pamit sampai bertemu lagi di acara OPJ minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Iya. Bang, terima kasih Bang. Makasih Pak. Bang Ferry.